Dari sisi global, itu menyangkut global politik dan berbagai perkembangan yang terjadi dari perekonomian di Amerika Serikat, Eropa, di RRT yang memiliki potensi pengaruh spillover ke perekonomian kita. Dan itu akan kita terus pantau bagaimana untuk meminimalkan dampak negatif kalau terjadi. Seperti keputusan mengenai Fed Fund Rate, berapa kali akan menurunkan suku bunga, dan juga perkembangan di Eropa. Yang kedua, kita juga melihat pergerakan terutama dari sisi nilai tukar dan yield surat berharga negara. Yang pada hari-hari ini memang sangat dipengaruhi oleh faktor fundamental yang sebetulnya posisinya sangat kuat. Kalau kita lihat dari fundamental seperti indeks penjualan real masyarakat yang mencerminkan konsumsi masyarakat mengalami pemulihan terutama pada bulan Mei Juni ini. Kemudian Mandiri Spending Index, confidence masyarakat, konsumsi semen, konsumsi listrik, PMI semuanya masih dalam relatif terjaga. Dan ini menjadi fondasi yang cukup baik untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini yang masih terjaga seperti yang terjadi di kuartal 1. Kredit perbankan juga mengalami kenaikan, dalam hal ini jumlah ekspansi kreditnya, baik kredit untuk investasi, modal kerja, konsumsi, dan ini menggambarkan fungsi intermediari perbankan juga mengalami hal yang positif atau meningkat cukup baik. Jumlah kredit gross mencapai 12,3%, total peningkatan dari dana pihak ketiga juga meningkat 8,1%. Nah, kami di KSSK menjelaskan bahwa kita memantau stabilitas sistem keuangan, baik dari sisi perbankan maupun institusi non-bank, dan juga pergerakan dari kurs, kemudian yield surat berharga, dan juga saham. Terkait hal ini, dengan adanya policy di Amerika Serikat yang suku bunganya tetap tinggi dan penurunan suku bunga diperkirakan hanya akan terjadi sekali, maka kita juga melihat capital outflow yang terjadi akibat dari kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian di dalam negeri. Ini nanti Pak Gubernur akan bisa menjelaskan. Nah, mengenai APBN, karena beberapa hari ini juga banyak isu mengenai kebijakan fiskal. APBN tahun 2024 yang sekarang sedang berjalan, kita tetap kelola dengan sangat hati-hati. Ada beberapa hal yang bergerak seperti tadi kurs, harga minyak, maupun dari sisi SBN nilai tukar surat berharga negara yield kita, itu pasti mempengaruhi postur, dan ini sudah terus kita monitor dan kita kelola dari sisi implikasi pembiayaan. Seperti diketahui bahwa untuk defisit tahun ini diperkirakan masih ada di maksimum di 2,8%. Pembiayaan kita jaga baik menggunakan sisa anggaran lebih atau dalam hal ini SAL tahun lalu yang bisa mencapai 100 triliun kita gunakan untuk menurunkan kebutuhan pembiayaan melalui market. Dan ini bisa menjaga yield SBN kita pada level meskipun mengalami kenaikan masih tetap terjaga baik. Kami juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia yang terus mencoba menjaga stabilitas nilai tukar. Jadi dalam hal ini fiskal dan moneter bekerja dan berkoordinasi secara baik di dalam dinamika market dan juga dinamika global yang sangat tinggi dan tentu proses transisi politik yang sedang terjadi. Pembahasan dengan DPR untuk APBN 2025 terus dilakukan. Kemarin sudah disepakati dengan Komisi 11 mengenai asumsi-asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi 5,1, inflasi di 3%, masih dalam range, maaf, ini masih di dalam range untuk tahun 2024. 2025, maka untuk gross 5,1 hingga 5,5%, inflasi antara 1,5 hingga 3,5%, nilai tukar di 15.300 hingga 15.900.
suku bunga SBN tahun depan diperkirakan 6,9 hingga 7,2%. Harga minyak disepakati di Komisi 7 80 hingga 85 dolar per barel. Lifting minyak 600 hingga 605 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.003.000 sampai 1.047.000 barel ekuivalen minyak per hari. Ini asumsi yang sudah dibahas, dan sampai dengan hari ini pembahasan dengan Badan Anggaran juga melihat secara lebih detail penerimaan negara, proyeksinya tahun depan, dan belanja negara, termasuk belanja negara yang mengakomodasi untuk pemerintahan baru 2025. Seperti yang kita semuanya lihat, bahwa defisit di dalam APBN 2025 masih dibahas dalam range antara, sekarang range-nya di bawah lebih rendah sedikit, yaitu 2,21 hingga 2,8. Ini memberi range yang lebih lebar, dan ini berarti kita akan mampu untuk tetap menjaga fiskal yang prudent, hati-hati, dan tetap sustainable, namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baru pada tahun 2025. Mengenai program-program baru, sampai hari ini kami akan terus berkoordinasi dengan timnya Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme dari pelaksanaan program-program tersebut. Nanti akan dibahas sendiri dan dijelaskan sendiri dari sisi timnya untuk pemerintahan yang baru. Namun dari APBN, karena ini dibahas dan dilakukan persiapan sekarang, kita sudah mulai melakukan penghitungan. Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati, karena ini adalah instrumen yang sangat-sangat penting bagi pemerintahan siapa saja ke depan juga. Dan dari sisi sustainabilitas maupun dari sisi komitmen defisit untuk dijaga di bawah 3% dengan debt to GDP ratio tetap dijaga pada level yang affordable dan prudent, sehingga bisa menjadi fondasi stabilitas bagi pemerintahan baru. Ini yang akan terus kita komunikasikan. Jadi kita juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintahan yang akan datang supaya mereka juga bisa melihat seluruh aspek dari APBN yang dikelola secara transparan, akuntabel, hati-hati untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan juga secara sustainable bagi pemerintah baru. Mungkin itu dari saya, Pak Gubernur, monggo kalau mau.